Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Yang saya hormati para asatid, para haji, guru-guru, dan juga anak-anakku sekalian, serta teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai macam nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, berbagai macam nikmat yang kita tidak dapat menghitungnya. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Habibul Karim, penghulu alam dunia dan akhirat, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya hanya mengulas, mungkin hanya mengulas lisannya Abah yang terputus, yang mungkin kalau masih ada di antara saudara-saudara kita, teman-teman kita yang pernah ngaji ke Bintaro, pelajaran tentang tarekat, bahwasanya guru kita pernah berkata, tidak terlepas daripada perkataan daripada datuknya, yang artinya itu adalah hadis, yang tidak terlepas daripada Al-Quran, yang itu artinya adalah firman Allah. Awalu wajibin alal insanu marifatulillahi bistiqon. Yang wajib, yang awal, yang mesti kita pelajari, yang mesti kita kenal adalah mengenal Allah. Ilmu mengenal Allah. Tuh kata Abah. Jadi pelajaran yang pertama bagi setiap manusia adalah bermakrifat kepada Allah. Kita tidak bisa bermakrifat kepada Allah kalau kita tidak memiliki ilmu hakikat. Dan kita juga tidak bisa berhakikat kepada Allah. Hakikat. Kalau kita tidak memiliki ilmu tarekat. Kita juga tidak bisa sempurna di dalam ibadah kita kalau tidak ada guru yang mengajarkan kita tentang tata cara bagaimana ibadah yang sempurna. Jadi dengan tarekat itulah jalanan orang itu untuk sempurnanya dia di dalam ibadah. Jadi tata cara beribadah diajarkan. Sholat kita diajarkan di dalam tarekat itu. Berdirinya kita itu diajarkan. Membentuk diri kita. Ketika kita bertakbir itu diajarkan bagaimana kita bertakbir. Bisa aja kita takbir itu hanya mengucap Allahu Akbar. Tapi di dalam tarekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu seperti saya sholat. Kita nggak pernah ketemu sama Rasulullah atau para sahabat, enggak. Tapi ilmu yang dibawa dari Rasulullah yang sampai kepada sahabat, yang kemudian para tabi'in, para ulama, salaful khalaf, sampai pada guru kita. Nah itulah yang namanya tarekat. Jadi bagaimana dia itu sholatnya, bertakbir Allah, ini mengangkat tangan, itu adalah tarekat. Berdiri yang lurus, tegak. Banyak nih di zaman sekarang nih. Anak-anak kita, teman-teman kita tuh sholat kakinya ngengkang. Tuh. Apa alasan dia? Sholat di Jakarta mesti rapat, sehingga kalau kaki mesti direnggangin, takut ada setan. Itu bukannya ilmu namanya. Ilmu itu yang mengikuti ajaran daripada Rasulullah. Karena kita mau menghadap Allah, maka kita harus lurus, baik secara johir maupun hati kita, ataupun rohaniah kita, ataupun batin kita. Jadi johirnya, syariatnya nampak lurus, kelihatan, berdiri tegak lurus tuh kita. Itu yang diajarkan sama Rasul.
Jadi yang pertama kali yang mesti kita pelajari adalah ilmu mengenal Allah atau ilmu marifat. Orang tidak bisa bermarifat kalau dia tidak berhakikat, tidak pegang ilmu tarekat. Apa tuh tarekat? Kata guru kita tuh Abah, tarekat adalah jalan yang pernah dilalui, dilakoni, dikerjakan oleh Rasulullah, diucapkan, dikerjakan, diikuti. Itu tarekat. Itu tarekat. Seperti kita kumpul-kumpul tuh, zikir tarekat. Nggak sembarangan kita berzikir. Karena di dalam tarekat itu, di dalam zikir tarekat itu ada aturannya, ada tata caranya. Baik gerakannya, ya, ucapannya, gerakannya, ucapannya, terus jumlah bilangannya, nada atau intonasinya juga nggak boleh dirubah. Harus kita ikut sama guru kita. Contoh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Seperti itu. Gayanya juga, suaranya juga sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sampai intonasinya pun mesti sama, gerakannya pun sama. Itu tarekat. Jumlah bilangannya akan kita bawa tarekat Naksabandia 100, Agadariyah 65. Jangan lebih dari 100, jangan lebih dari 65. Ya, kalau kita kata apa, kalau kita punya banyak waktu, keluar kesempatan, apa maksudnya? Ya kalau kita lagi sendiri malam itu kan jam 2 bangun jam 3, menunggu subuh kan lama. Yang penting kita juga panjangan dikit, bawa Naksabandia Agadariyah. Tapi jumlah bilangan aja jangan dilebihkan. Tuh 65 tuh, atau yang lain-lainnya, zikir-zikirnya. Jadi tata cara itu yang nggak boleh dirubah. Baik suaranya seperti Allah, 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 100. Itu jangan kita rubah. Atau juga Allah yang terakhir tuh, Allah, 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 Allahu, Allahu, Allah, Allahu, Allahu, Allah. Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah, Allahu Allahu Allah. Tuh. Jadi enggak kita rubah intonasinya juga. Kalau kata apa guru kita itu, orang kampung dulu tuh, orang dulu tuh kebanyakan. Kita juga sama sekarang juga di masyarakat sekarang. Hanya goyang aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Goyang-goyang doang, enggak ada tuntunan. Tapi tarekat itu, ini yang pernah dilakoni, dikerjakan sama Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu namanya tarekat. Jadi bimbingan ruhaniyah lewat guru-guru, lewat mursid-mursid. Kita tuh dulu diajarkan sama mursid, sama guru kita, sama apa. Jadi orang itu baik dalam zikirnya, sholatnya, dia nggak bakal bisa khusyuk. Nggak bakal bisa khusyuk. Kalau dia itu nggak mengikuti aturan dan tata cara yang dibuat oleh mursid. Karena itu, kalau kita mau belajar tarekat tuh, mau ngikut belajar tarekat, kita mesti mengikuti iradah, kemauan daripada guru kita. Bukan kita nih mau kemauan kita, bukan. Kan kadang-kadang kita mah semuanya kita atau kemauan kita. Seperti tadi tuh, jangan semuanya kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu begitu-begitu. Kalau kata Abu bilang, wah apa itu dia bilang? Kayak orang
Kalau dulu waktu di Nurul Sokat itu itu tukang beca itu yang zikir. Gitu. Walaupun itu hanya bahasa kiasan saja. Gitu. Tapi kita itu mengikuti aturan dan tata caranya. Dulu Rasulullah itu mengajarkan seperti itu kepada sahabatnya yang 4, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, Umar, Sayyidina Ali. 4 sahabat itu diajarkan yang 4 itu. Sehingga mereka itu betul-betul tahu, karena apa? Ilmu hakikat itu membentuk diri seseorang itu hatinya, ya. Bagaimana ketika dia itu sholat, bagaimana ketika dia berzikir, bagaimana ketika dia beribadah, membentuk dia itu supaya khusyuk, supaya dia itu khusyuk. Jadi hati itu hidup, seakan-akan hidup dia. Kenapa? Dia itu selalu berzikir terus. Jadi orang kalau tidak bertarekat, ya bakalan mampu dia itu sholatnya sesempurna apapun di ahli syariat, ya hanya johir saja, ibaratnya kulitnya doang. Makanya itu wajib, kata Abah, wajib belajar tarekat itu wajib. Kenapa? Dari mana dalilnya? Awalu wajibin alal insanu marifatulillah. Jadi wajib orang itu belajar ilmu tarekat. Lalu bagaimana mereka yang tidak belajar dan tidak mau? Mereka yang tidak belajar dan tidak mau tentang tarekat, itu hak mereka. Itu hak mereka. Tapi kita jangan mengingkari apa yang diajarkan sama Rasulullah. Rasulullah bukan cuma hanya bawa syariat. Belajar syariat, bukan hanya syariat doang yang dibawa sama Rasulullah. Rasulullah bawa tarekat. Syariat itu dibawa sama Rasulullah itu setelah Rasulullah itu mengajarkan ilmu marifat. Tidak bisa orang itu ternyata diajarkan secara langsung tuh ilmu marifat. Kan waktu Rasulullah masih di kota Makkah, Rasulullah itu mengajarkan hanya marifat saja, kenal sama Allah, nggak bawa syariat. Makanya diajarkan para sahabat-sahabat terdekat, seperti tadi itu sahabat yang 4 itu, seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Rasulullah mau ngomong apa aja udah percaya aja. Karena apa? Karena dia tahu ada ilmunya itu, ilmu marifatnya itu, ilmu rahasia itu. Dan kalau kita itu, semua kita ini diciptakan oleh Allah daripada nurnya Nabi Muhammad. Itu ilmu itu. Ilmu nur Nabi Muhammad itulah. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika Rasulullah SAW itu berbicara apa saja, berbuat apa saja yang dikatakan sama Rasulullah. Ketika di Isra dan Mi'rajkan Rasulullah, semua nggak ada yang percaya. Gila itu. Hanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan pada saat itu. Karena beliau itu diajarkan ilmu tarekat. Betul-betul bertarekat sama Rasulullah, langsung sama malaikat, sama Allah. Kan di zaman itu sama Rasulullah, hanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad langsung didik muridnya. Ya kan? Rasulullah berguru sama siapa? Malaikat Jibril. Sama Allah. Jadi Rasulullah ketika itu dia bercerita, oh saya habis ketemu Jibril, dapat wahyu. Siapa aja ceritanya? Emang sama kita? Bukan, sama sahabat. Sama sahabat. Tuh. Jadi disampaikan sama Rasulullah. Nah, kita nih nggak nerima karena nggak ketemu sama Rasulullah. Jadi kita nih ketemunya, alhamdulillah kita masih ketemu sama guru kita Abah tuh. Ya, bersyukur kita. Jadi betapa pentingnya orang tuh belajar tarekat. Jadi ibadah yang bisa diterima adalah ibadah hati. Ibadah hati itu pelajarannya ada di dalam tarekat. Bagaimana cara membentuknya? Membentuk hati. Nggak bisa syariat membentuk hati. Bagaimana? Kalau nggak percaya coba panggil Ustadz syariat, ahli syariat ya. Ketika dia takbir Allahu Akbar,
dia pasti hatinya itu ketika takbir Allahu Akbar sampai di situ dia. Selesai dia takbir, selesai dia niat usolli fardhu maghribi, usolli fardhu isya'i lillahi ta'ala 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Selesai itu sering nih apa yang diceritakan sama ustadz-ustadz, sama kiai-kiai, hati mereka tuh ngomong. Ada yang mikirin duit, mikirin utang, mikirin mobil, mikirin harta, mikirin perempuan. Yang aneh lagi apa? Jarum hilang di pinggir kebun ketemu. Gara-gara sholat. Tuh ahli syariat begitu. Coba orang ahli hakikat, ahli marifat, ahli tarekat. Mereka diajarkan bagaimana menghidupkan hati mereka. Itu pelajaran tarekat itu sebenarnya. Jadi jangan jauh. Jangan jauh dari kebenaran. Ini ajaran daripada Rasulullah. Tuh, yang diambil hanya para orang-orang khusus. Jadi begitu pentingnya belajar tarekat itu. Supaya hati kita hidup. Ya kan? Kalau yang lalu saya bilang itu, orang itu di dalam sholatnya bawa 4 tarekat. Tarekat, lagi sholat syariat. Syariat takbir bagaimana? Syariat bagaimana takbir? Allahu Akbar, itu syariat. Gerakannya, ilahidul tarekat. Sudah 2 kita bawa. Syariat, tarekat. Lah orang takbir boleh aja mudah Allahu Akbar. Banyak kan orang sekarang juga anak sekarang tuh. Iya, Enggak pakai angkat tangan. Boleh kan? Allahu Akbar. Ya sudah begini saja. Boleh. Sah. Karena dia sudah bertakbir. Nah, itu pelajaran syariat. Nah, mengangkat tangannya ini kita, tumak ninahnya kita, hudurnya kita, sakinahnya kita. Itu tarekat. Diajarin kita tuh bagaimana. Jadi supaya sholatnya nggak keburu-buru. Jadi hati kita nih, syariat, tarekat, hakikat, marifat dibawa sekaligus. Lalu bagaimana membentuknya? Kan membentuk hati, ya kan? Bagaimana bisa? Diajarinlah yang namanya ilmu tarekat, tata cara berzikir, tata cara menghidupkan hati, tata cara menghidupkan ruhania kita, tata cara menghidupkan sir rahasia kita. Tuh, itu diajaran pelajaran tarekat. Lebih dari itu nggak ada. Syariat nggak pernah menyentuh itu. Tapi oleh guru kita, bagaimana kita ini supaya membentuk diri kita ini? Ketika kita berzikir saja dululah, zikir tarekat, khusyuk. La ilaha illallah. Nggak bisa kita itu hilang begitu saja, khusyuk. Maka diajarkan oleh guru kita Abah tuh, ya pernah berkata seperti perkataan daripada tuanku guru Syekh Abdul Ghani Al-Zailani. Siapa yang suaranya lebih keras, siapa suaranya yang lebih kencang, siapa yang suaranya lebih tinggi, dia yang lebih cepat sampai kepada Allah, lebih khusyuk. Kan kita kalau zikir la ilaha illallah kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan begitu. Apa tujuannya? Supaya cepat khusyuk sampai kepada Allah. Itu tujuannya. Jadi jangan orang tuh diterka-terka. Oh, kan banyak kita tuh. Oh, itu orang zikirnya keras-keras, Tuhannya nggak dengar, udek Jakarta itu. Karena tidak ada ilmunya dia ngomong itu, tidak tahu dari mana dasarnya. Itu perkataan daripada tuanku guru Syekh Abdul Ghani Al-Zailani yang pernah diucapkan oleh guru kita, Abah. Jadi ada dasarnya yang kita kerjakan, yang kita lakoni. Yang guru kita itu belajar daripada gurunya. Saya Mosleh, saya Abdul Karim Al-Bantani, saya Ahmad Hadis Sambas, saya Samsudin, terus sampai kepada guru Syekh Abdul Jalani, terus sampai kepada Rasulullah, terus sampai kepada malaikat Jibril. Itu namanya tarekat. Lah kalau kamu punya tarekat, saya juga orang tarekat. Silsilah tarekat yang kamu miliki itu benar-benar sempurna nggak, sampai nggak kepada Rasulullah. Tuh. Kalau misalkan kamu bertarekat nasabul gadari ya, daripada saya berjalani, kemudian kamu sebut lagi, misalkan kiai yang dimana kamu sebut juga, mana ada dia bisa ketemu sama tuan gugur yang jalani. Tuh. Jadi seperti itulah tarekat itu jelas, karena untuk membentuk diri orang itu bermarifat, kenal sama Allah. Jadi jalanannya kenal sama Allah. Tidak ada jalan kecuali dia itu bertarekat.
Tarekatnya masih silakan, mau Naksabandiyah, Qadariyah, mau Satariyah, mau Sajiliyah, atau mau tarekat apa saja silakan. Yang penting bertarekat. Tapi kita punya tarekat Naksabandiyah, Qadariyah. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat, walaupun hanya sedikit. Bisa bermanfaat. Bahkan kalau kita itu zikir la ilaha illallah, cuma keras-keras doang. Lah keras-keras loh, keras orang juga bisa marah juga, nggak ada dasarnya. Nggak ada tuntunannya. Nggak ada tata caranya. Jadi la, kalau kata Abah, la itu untuk menghilangkan, melenyapkan. Apa maksudnya? Ketika kita mengucap la, udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi yang kita ingat. Hanya Allah. Maka orang yang bermarifat itu, bermarifat. Ini bermarifat. Ini bermarifat, orang bermarifat. Kalau kita nih semua nih, kita ini belajar sekolah, anak TK, tahu anak TK? Dia itu diajarin sama gurunya A, B, C, D sampai Z. Kemudian diajarkan tata cara membaca A, B, A, C, A, B, A, bu, abu, ibu. Begitu tata caranya. Kemudian ditebakin, dikasih tahu, ditulis. Wah, sudah bisa baca, bisa nulis, sampai masuk anak SD, bisa baca, hafal ya kan, baca anak SD kan? Ya kan? Ada sebuah buku, ada sebuah kitabnya namanya. Kalau bahasa Arab itu kitab, kalau bahasa Indonesia buku. Begitu. Buku itu kalau orang udah pinteran, itu bukunya kagak ada tulisannya. Namanya gundul bukunya. Enggak ada baris. Tuh, kalau saya kitab buku gundul disalah. Gitu. Buku gundul aja lah. Ini orang pelajaran anak SD. Ditulis, ini pohon asam, pohon jeruk, pohon mangga, pohon asam, pohon limo. Pohon asam buahnya asam, pohon limo juga asam juga, pohon mangga asam juga kadang-kadang, pohon limo juga asam. Coba kalau anak kecil, pohon asam rasanya apa? Cari dulu di buku, di kitab. Pada ribut, enggak, mangga juga asam, limo juga asam, betul nggak? Jeruk juga asam, betul nggak? Nah, itulah seumpama orang tua belajar pakai buku. Karena anak TK masih pakai buku. Anak SD begitu kan? Bener nggak? Nah, ini kecuali, ini udah tahu, udah dewasa dia dengan umur. Udah kenal semua. Seumpama orang bermarifat, udah tahu semua. Pohon asam apa? Jangan cari di buku. Pohon asam juga udah ngeliat. Oh, pohon asam daunnya kecil, halus. Rasanya udah pasti asam. Pohon jeruk bagaimana rasanya? Jeruk ada yang manis, ada yang asam. Tahu daunnya agak lebar, bentuknya seperti itu. Seperti itulah orang itu bermarifat. Begitulah yang dimasukkan la ilaha illallah. Kalau orang sudah bermarifat, dia sudah tahu itu pohon asam. Dia nggak pakai tulis lagi, nggak pakai cari buku lagi, nggak cari kitab lagi. Karangan ini Ustadz Lukman, ini karangan Ustadz Ijulham, ini karangan Haji Nain. Nggak pakai itu lagi. Dia sudah tahu la ilaha illallah. Dia sudah tahu itu adalah Allah di matanya. Dia sudah tahu itu di dalam ingatannya Allah. Dia sudah tahu itu pohon asam, dia sudah tahu itu pun jeruk, dia sudah tahu pun mangga. Jadi gajah pakai lagi tuh kitab-kitab, karena sudah tahu dia bermarifat sama Allah. Bagaimana orang itu bisa bermarifat? Orang itu dimasukkan nur sama Allah. Jadi yang mengajarkan adalah nur. Qad ja'akum minallahi nurun, yang dimasukkan ke dalam hati itu. Orang itu. Qad ja'akum minallahi nurun. Jadi Allah masukkan ilmu paham ke dalam, man yuridullahu yufaqihu fiddin. Itu yang dimasukkan ilmu sama Allah tuh. Jadi nggak aja pakai lagi, mana aja cari kitabnya ini, karangan ini. Enggak. Kelamaan. Lah kalau kita mengenal Allah, oh lamaan itu. Pakai cari kitab lagi. Betul nggak? Tuh. Ini orang kitab, ini orang ahli kitab. Kebetulan ada orang ahli kitab. Kita kan kudu berpikir. Tuh. Jadi Allah tuh memberikan qad ja'akum minallahi nurun. Jadi Allah turunkan ilmu itu, masukkan ke dalam jantung hati orang itu. Masukkan ke dalam hati orang itu, masuk dia, bermarifat dia. Mau diajarkan sama Allah, Allah yang masukin. Kita belajar sampai menghafal. Ya, nggak bisa-bisa. Belum diizinin orang itu bermarifat. Bagaimana pernah Imam Sa'rani itu bertanya itu, bagaimana kamu mengenal Allah? Itu ditanya. Dia jawab, saya mengenal Allah dengan Allah. Mengenal Tuhan dengan Tuhan. Begitu. Arabtu Rabbi bi Rabbi. Jadi dia kenal Allah, dengan ilmunya.
Apa ilmunya? Nggak ada ilmunya kecuali ilmu tarekat, ilmu marifat. Nggak ada. Tuh. Jalanannya adalah tarekat. Baru orang bisa bermarifat. Kenapa? Karena dia itu membentuk hatinya tadi tuh. Allah, 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 Allah. Allah, Allah, Allah. Di dalam hatinya hidup dia itu. Jadi begitulah. Orang-orang tarekat ya, membentuk dirinya untuk kenal sama Allah. Lalu bagaimana kita? Ya nggak bisa. Belajar kitab. Kan kita nggak dikasih ilmu wajzakum minallahi nurun. Nggak diberikan nur yang ke dalam hati kita. Jadi kita tuh termasuk mana? Orang yang mesti belajar tuh kan ada dua. Ilmu yang diberikan sama Allah tuh dua. Ilmu yang tadi tuh yang nggak pakai capek-capek, dimasukin aja, tuk masuk ke dalam hatinya. Nggak pakai capek-capek. Orang itu jadi orang alim. Emang Nabi Muhammad pakai berguru? Hah? Nabi Allah Ibrahim pakai berguru? Nabi Allah Adam pakai berguru? Enggak. Kalau kita pakai berguru, begitu. Belajar, cari belajar kitab. Tuh, kitab apa aja baca, cari guru, cari kiai, semua cari. Gitu. Itu kata guru kita dulu tuh begitu. Ya mudah-mudahan ya. Kita hanya ngingat-ngingat aja, bisa bermanfaat untuk kita amalkan. Bisa dalam keyakinan kita yang kuat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. النور يهدي الحائرين ضياؤه وفي الحشر ذي